Halo badminton lovers dimanapun berada, apa kabar hari ini? Jumpa lagi dengan kami di Gindo Sport. Kali ini kita akan review salah satu raket Yonex ini yang menarik juga ya. Raket ini juga eh termasuk best seller juga ini ya. Tipe-tipe Astrok yang paling best seller itu ya tipe-tipe Astrok 88, 99, nah seperti itu ya seri-serinya. Salah satunya lah ya, bukan yang paling best seller karena ini 88 itu banyak tipenya. Ini kebetulan tipe Astrok 88S tapi yang game ya. Seperti kita tahu seri HE-nya itu Astrok 88S Pro yang dipakai pemain top-top dunia ya, kayak Kevin Sanjaya dan banyak pemain lain yang menggunakan Astrok 88 Pro ya, S Pro maupun D Pro. Nah, ini seri kasta bawahnya lah. 3 tingkat lah. Kalau tingkatan pertama Astrok 88S Pro, tingkatan di bawahnya lagi yang kedua mungkin Astrok 88S Tour ya, dan ini yang ketiga Astrok 88S Game. Di bawahnya ini ada lagi yang seri terendahnya yang buat pemula Astrok 88S Play ya, yang made in China. Kalau ini adalah made in Taiwan. Jadi yang Tour sama Game itu made in Taiwan. Oke. Ya, kita akan coba review aja ya. Sekilas warnanya memang sulit membedakan sekilas gitu ya dengan 88S Pro, dengan Tour ya, dengan Game ini gitu ya. Tapi untuk yang Tour sama Game sama Play biasanya ada tulisan di sininya besar, ini Game atau Tour atau Play gitu ya. Kecuali malah yang Astrok 88S Pro nggak ada tulisannya Pro di sini. Ya, bedanya itu sih kalau gampang bedainnya gitu ya. Mungkin detailnya juga ada beda-beda juga pasti ya. Ada detail-detail kecil yang beda, tapi kalau dari jauh sekilas ya agak sulit gitu ya. Tapi kelihatan dari sini. Ya, ini warnanya seperti ini ya. Warna apa ini ya? eh Biru-biru Tosca gitu ya, sama hitam sama kuningnya itu agak gold gitu ya. Ya seperti inilah warnanya. Seri pasangannya itu 88S ya. Sorry, 88D. Kalau ada S game ya ada D game juga gitu ya. Kira-kira seperti itu. Ini adalah made in Taiwan. Developnya by Yonex Jepang ya. Di sini ada tulisannya. Sekarang banyaknya pabrik-pabrik raket itu selain di Jepang ada di Taiwan, ada yang di Cina gitu ya. Biasanya brand besar itu tetap mencantumkan seperti ini, developed by Yonex Jepang. Nah, kalau Victor juga ada tuh, developed by Yonex Victor Taiwan. Made in-nya belum tentu Jepang, ada yang Taiwan, ada yang Cina gitu. Kebetulan ini yang made in Taiwan kalau seri game sama seri tour ya. Untuk warna seperti ini ya, sudah jelas sekali ya. Oke, ini kebetulan udah dibalut dengan grip handuk ya. Kita bahas speknya aja ya. Speknya ini beratnya berapa ini? Sebenarnya ada seri 4U dan 3U. Ini kebetulan yang 4U. Mungkin sekitar 80 sampai sekitar 85-an lah ya, 4U itu ya. 83, 84 lah rata-rata. Kemudian kalau yang 3U itu 85 ke atas lah ya. Sampai sekitar 89 atau 90, tapi jarang sampai situ. Paling 86, 87 itu rata-rata. Yang membedakan selain dari beratnya, kalau handle sama ya, ada yang seri G5-nya gitu ya. Kalau yang bedain dari selain berat ya, 4U sama 3U itu dari maximum tension ini bisa sampai 28 saja kalau 4U. Kalau 3U bisa sampai 29. Kira-kira seperti itu. Kemudian panjang raket ini termasuk long 5 mili ya, sekitar 670-an ya. Kemudian bahannya sudah high modulu grafit ya ini ya. Meskipun ini bukan seri teratas tapi sudah high modul grafit. Ini harganya sekitar sejutaan lah, 1,1 sekian lah ya. Sama senar bisa 1,2 mungkin ya. Nanti dapat raket seperti ini sama tas cover yang Astrok tentunya ya. Harganya segitu. Jadi range harganya udah di atas sejuta. Kecuali yang play itu di bawah sejuta. Nah, memang untuk intermediate player ya, untuk pemain menengah gitu ya. Bedanya ini sama yang Tour itu meskipun sama-sama made in Taiwan, tapi ada sedikit beda di stiffness-nya. Kalau ini stiffness-nya medium, kalau yang Tour stiff ya. Kalau yang Pro itu made in Jepang dan stiff. Beberapa fiturnya juga kalau nggak salah ada beda sedikit deh. Oke, dari bahan sudah high modul grafit, baik dari sisi shaft ya, shaftnya ya, maupun dari sisi frame. Frame ini juga udah high modul grafit, udah fiturnya udah kayak seri tingginya ya, ada volume cut resin, ada tungsten,
ya. Kemudian frame-nya ini juga cukup slim. Nah, ini shaft-nya juga tentunya slim juga ya. Slim ini, slim sekali ini ya. Cukup kecil ya. Oke, kemudian kemudian yang membedakan dengan seri atasnya juga di sini, shaft-nya ini masih Nanomesh Neo ya. Yang atasnya itu sudah menggunakan 6D ya, tulisannya 6D gitu. Oke, kemudian tadi frame-nya udah kita bahas, bentuknya isometrik tentunya. Kemudian ada volume cut resin. Yang membedakan juga ini ya, ini coakannya cuma sampai tengah ya. Kalau yang Tour sama yang Pro itu sampai bawah coakannya ya, kalau teman-teman perhatikan ya. Tapi saya lebih suka yang seperti ini sih. Enak nyenarnya. Kalau yang cekung-cekung itu agak, kalau buat muter-muter grommet itu agak susah gitu ya. Nah, kemudian yang saya nggak suka dari raket ini terus terang lubang grommetnya kenapa cuma 68 ini ya. Kalau standarnya kan 72 lah minimal. Kalau yang lebih sedikit banyak itu 776 ya, 76 grommet lah ya. Ini cuma 68 gitu. Jadi dipaksakan sekali jumlah grommetnya dikurangi. Dampaknya ini ya, ini ada yang jaraknya lebar sekali di sini karena dia sharing dengan senar mendatarnya. Jadi ini jauh ini ya. Ini jauh, di sini kelihatan jauh. Yang tengah-tengah ini juga agak sedikit renggang, terus yang sebelah pinggir jadi sempit gitu ya. Dia karena dia nyocokin dengan jarak yang mendatarnya, meskipun jarak mendatarnya agak sedikit nggak terlalu kelihatan gede kecil, tapi yang senar vertikalnya ini yang jadi seperti ini. Saya kurang suka terus terang. Apa jadinya kalau kok itu kena di sini gitu ya, yang jaraknya lebar ini, wah nanti apa ya, mungkin akurasinya berkurang ya. Itu menurut apa ya, logika saya sih, tapi nggak tahu aslinya bagaimana gitu. Sama bayangkan kalau yang rempet gini kan, nah apa rempet, yang deket gini kan bisa mungkin pukulan kok itu bisa presisi gitu ya, sesuai mukulnya. Tapi bayangkan kalau kena yang pas lubang gede gini, yang agak pinggir-pinggir gitu, bayangan saya akan ya agak sedikit belok mungkin ya, tapi saya nggak tahu karena ya nggak pernah melakukan penelitian kayak gitu ya. Tapi logika saya seperti itu ya. Itu ya salah satu yang nggak saya suka, ini lubang grommetnya cuma sedikit dipaksakan sekali, jadi pattern senarnya jadi ada yang jauh sekali, ada yang dekat sekali jaraknya. Nah, itu sih. Saya berharap nanti kalau keluar Astrok 88 lagi, seri apapun itu ya yang terbaru, lubang grommetnya kembalikan saja ke 76. Biar ya saya suka raket yang 76 sih. Minimal 72 lah. 72 itu udah proporsionalnya udah baik lah ya. Apalagi kalau 76. Oke banget tuh ya, grommet-grommet 76 itu ya. Ya, tapi yang 88D enggak ya. Dia tetap masih berapa? 76 ya. Kalau yang 68 itu yang 88 sama yang 99 itu. Ya, jadi apalagi yang dibahas tadi ya. Tadi balance point head heavy ya. Stiffness-nya ini medium karena untuk intermediate player juga ya, mungkin menyesuaikan juga. Kalau seri untuk yang pro, untuk profesional playernya, atau yang tour itu yang di bawahnya sedikit pro itu stiff ya, bedanya di situ. Oke, kemudian rasanya udah kita bahas semuanya ya. Oh ya, ini ada EB cap juga ya di bagian sini. Apa ini namanya ya? Konnya ya seperti ini ya, EB cap. Nah, kalau yang 88 Pro itu setahu saya EB cap plus ya. Agak sedikit beda di sininya, ada apa ya, ada apa namanya, bentuk yang kayak buat naruh jempol gitu. Kalau ini enggak, ini seperti EB cap plus itu seperti seri sebelum Pro ya. Oke, gitu ya. Ya seperti inilah bentuknya. Oke, ini apa sih, SP code ya, ini SP code ya, distribusi SP code. Ya, itu yang mau kita share, cukup panjang juga ternyata, tapi semoga informasinya bermanfaat ya. Kalau nonton dilihat aja, disimak ya, meskipun panjang bisa dicepetin juga. Tapi terima kasih sudah menonton, semoga informasi ini bermanfaat ya. Oh ya, satu lagi, ini kita senar, kelupaan ya, kita senar menggunakan BG66. Jadi ini raket Astrok 88, sorry ya, ini adalah raket Yonex ya, Yonex Astrok 88S Game ya. Seperti ini kita senar dengan Yonex BG66 ya, senar sejuta umat, medium feeling. Durability-nya kurang baik, tapi yang lainnya cukup baik ya. Enak lah, ini senar enak gitu. Menggunakan metode 4 simpul dan longkap 1 di bagian sini ya.
menggunakan mesin digital Indosport ya. Kita coba dengarkan hitting soundnya seperti apa. Tensionnya berapa? 20 berapa ya? 27 aja ini. Ya, nyaringnya itu ting-ting, nggak terlalu tinggi karena 27 lbs. Beda dengan kalau kita senar di atasnya ya, misal 29 lbs atau 30 itu nyaringnya beda. Tapi ini cukup nyaring. Ya, senar enak ini memang. Raketnya juga cukup oke, jadi framenya jadi menghasilkan performance yang cukup oke. Silakan kalau mau mencoba raket seperti ini ya. Semoga ini bermanfaat. Terima kasih, kita jumpa di lain kesempatan.